belum merasakan gonjang ganjingnya seperti orang-orang yang terdahulu. Nah, dalam kita berjuang ini tentunya kita harus kembali kepada permasalahan yang pernah dihadapi oleh rasul-rasul terdahulu. Karena kita beribadah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sejarah-sejarah para rasul, sejarah-sejarah para nabi yang mereka diutus oleh Allah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Semua nabi-nabi diutus oleh Allah ini untuk memperjuangkan sebuah kebenaran agar kebenaran itu memimpin peradaban. Sampai digoncang-gancingkan mereka. Bagaimana kita kenal pada saat itu perjuangannya seorang Nabi Nuh. Awal pertama yang mendapat gelar Nabi dan Rasul adalah Nuh alaihi salam. Beliau harus berdakwah selama 950 tahun. Tapi kalau di dalam sejarah ada yang mengatakan hanya mendapatkan umat 80 orang. Ada juga yang mereka punya pendapat 70 orang. Ada juga orang ahli sejarah mengatakan 10 orang. 950 tahun beliau berdakwah, bukan beliau menjadi nabi dan rasul. Artinya beliau menjadi nabi iya, menjadi rasul iya, berdakwah itu adalah kerjaannya sehari-hari. Nabi iya, rasul iya, berdakwah iya, mendapatkan umat hanya 80 orang. Apakah beliau berputus asa? Tidak. Tapi ujian terakhir yang beliau hadapi setelah berjuang kesana kemari dari satu negeri ke negeri yang lain, yang beliau hadapi paling sedih ketika berhadapan dengan anak kandungnya yang pada saat itu tidak mau tunduk kepada ajaran bapaknya, yaitu ngedakwain anak sampai bertahun-tahun itu. Nah, kita kadang-kadang hari ini pengen selamatnya sendiri. Istri kita nggak kita ajak, anak kita nggak kita ajak, cucu sudah besar-besar nggak kita sampaikan. Kalau kita yakin bahwa menuju surga jalannya melalui sistem khilafah, maka kalau antum tidak mau mendakwai kepada keluarganya, jadi antum hanya sendiri ingin masuk ke surganya Allah. Yakini wa may yabtaghi ghaira Islam dina fala yuqbalu amalu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Selain adanya mereka dalam luar sistem khilafah Islam, nggak akan bakalan mereka ini masuk surga karena semua amalnya tertolak. Iwan fillah yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita dalam muhasabah kali ini tidak seperti kaum yang kalau dalam sejarah itu dinamakan Arab Ba'idah. Kan Arab ini terbagi menjadi bermacam-macam. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Arabah ya. Jadi Arab Ba'idah itu seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Jurhum, itu namanya Arab Ba'idah. Artinya Arab yang sudah usang atau yang sudah. Selain usang itu apa persamaannya? Kenapa kita ini jangan sampai seperti Arab Ba'idah? Karena kebanyakan Arab Ba'idah ini perjalanannya kurang bagus. Di antaranya yang ada dalam Al-Quran itu adalah kaum Ad. Ya, pernah dengar ya kaum Ad ya? Kaum Ad. Kaum Ad ini nanti akan Allah utus seorang nabi yang masih dari saudaranya, yaitu Nabi Hud alaihis salam. Salah satu dari beberapa nabi yang keturunan dari Arab. Jadi nabi dan rasul itu jumlahnya sekian banyak gitu. Ada 124.000 ditambah 315 ditambah 25.000. Berapa itu jumlahnya? Banyak. Itu yang orang Arabnya cuma berapa? 4. Ya, segitu banyaknya ini
Orang Arabnya cuma 4. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, siapa? Hud alaihis salam. Yang kedua Soleh alaihis salam. Yang ketiga Syuaib alaihis salam. Yang keempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sering kita dengar katanya 5, iya betul 5, ya. Ahli sejarah sepakat 5, yang satu itu siapa? Ismail. Kenapa Ismail dinamakan keturunan dari bangsa Arab? Sebenarnya bukan Arab yang sesungguhnya, tapi Arab namanya Arab Ma'rifah. Beliau ini adalah Ismail bin Ibrahim. Ibrahim itu lahirnya di Irak sana, maka bukan keturunan dari bangsa Arab. Arab yang sesungguhnya itu Bainal Yaman wa Hadratul Maut. Itulah asbabun nuzulnya dinamakan negeri Arab. Ya, yang mereka berbahasa di luar itu bukan dinamakan Arab. Termasuk Ibrahim sendiri bukan Arab karena lahirnya di Irak sana. Tapi kenapa Nabi Ismail dimasukkan ke dalam 5 diantaranya sejarah orang yang berasal dari Arab? Karena beliau ini menikah dengan suku yang dinamakan suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Dan ternyata Ismail ketika belajar tentang bahasa Arab, beliau adalah orang yang paling fasih dari sekian orang yang belajar. Maka Ismail dinamakan Arab Araba. Jadi bukan Arab Baidah. Ya, jadi 5 daripada Nabi yang keturunan Arab, 4 yang murni, 1 karena keturunan dari suku Jurhum. Ya, nah kaum Ad ini adalah kaum yang pertama menentang ajaran Allah setelah selesainya banjir bandang. Ya. Orang yang pertama musyrik, orang yang pertama menyembah berhala, orang yang pertama munafik adalah kaum Ad. Kaum Ad ini luar biasa. Orangnya besar-besar, punya 2 kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan Allah berikan pada mereka bastoh. Apa itu bastoh? Wih, kayak Kang Adi cuma tingginya hampir 60 astagfirullah, kenceng, badannya gede. Makanya beliau ini orang-orang Ad ini, wa idza batastum jabar. Wih, hafal semua ya orang-orang PBL. Ya. Jadi kaum Ad itu wa idza batastum jabarin, apabila dia mengalahkan satu kaum cukup mengutus satu orang. Itu yang maksud wa idza batastum. Memang dulu kita pernah belajar ya, wa idza batastum jabarin. Dulu sebelum kita masuk khilafah, seneng kalau ngajarin wa idza batastum jabarin. Nah, ini adalah yang dimiliki kebiasaan suku Ad. Allah utus di tengah-tengah mereka saudaranya mereka sendiri. Siapa itu? Hud alaihi salam. Ya. Jadi saudaranya sendiri. Apa yang diajarkan kepada mereka? Fastaghfiru. Hendaklah kalian beristighfar. Maksudnya mengingatkan bahwa sebenarnya kamu itu kemarin itu masih orang yang bertauhid. Kemarin kamu ini orang-orang yang masih benar, orang-orang yang masih tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi setelah mereka menciptakan beberapa arca dan patung yang mereka sembah-sembah, di antaranya Allah berikan dalam sejarah itu ada asmaun, beberapa nama patung yang mereka sembah-sembah itu ada 3 yang mereka besar-besarkan itu. Kalau zamannya Nabi Muhammad ada 4 ya. Yaitu ada Lata, ada Uzza, Hubal, dan itu 4 patung yang besar. Tapi kalau zamannya Ad, orang yang pertama membuat patung dan diagung-agungkan, itu patungnya yang paling mereka banggakan pertama adalah patung apa itu? Solmun, ya. Yang kedua Sodun. Yang ketiga adalah Hurun. Patung itulah yang mereka ketika datang Nabi Hud
dan Hud mengajak mereka untuk bersatu, mereka katakan, wahai Nabi Hud, saya tidak akan percaya kepadamu bahwa kamu mengaku dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul, karena sungguh kamu adalah orang yang sudah dibikin gila oleh 3 patung pembesar itu. Masya Allah. Jadi orang berdakwah dianggapnya orang gila. Ya. Karena apa? Pada saat itu dia sudah terlanjur percaya. Keyakinannya berarah tidak lagi kepada Allah, tapi ke 3 patung besar itu yang mereka dianggap Tuhan. Tapi apa jawaban seorang Nabi pada saat itu? Ana bara'u minkum wa asyhadu wa nusyhidu, dan kami mengajak pada kalian untuk bersaksi, ana Rasulullah, kami adalah utusan Allah. Sekian lama beliau memperjuangkan kepada mereka, tapi ternyata kaum Ad tidak tetap juga mereka ini tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Padahal kalau kita silsilahnya melihat silsilahnya ini luar biasa, begitu dekat, ya, antara Nabi Hud dengan kaum Ad ini begitu dekat. Karena kalau kita lihat pertama berakhirnya bandang itu hanya ada tiga manusia yang di muka bumi ini yang akhirnya nanti akan menjadi mewarnai dunia. 3-4 orang Nabi Nuh yang satu Kan'an dan ditenggelamkan oleh Allah, masih ada 3. Siapa itu 3 orang anak Nabi Nuh itu? Yang pertama adalah siapa? Masih ingat nggak anak Nabi Nuh itu? Karena setelah selesai bandang, Syam, Ham, dan Yafid. Nah, Nuh itu punya anak yang bernama Sam. Sam ini punya anak yang bernama Iram. Iram ini punya anak yang bernama Awas. Awas ini punya anak yang bernama siapa? Jalut. Terus sampai dengan Ubaidah bin Hud. Jadi Hud dengan Nabi Nuh itu urutan yang ke-9. Kan masih dekat banget dengan kaum Ad, ya. Tapi ketika berdakwah mereka dianggapnya seperti orang gila, sehingga pada saat itu mereka menantang pada Nabi Hud. Nanti kisah Nabi Hud ini banyak dalam Al-Quran. Ada surat Al-Fusilat, ada surat Al-Ahqaf sendiri juga ada yang mengisahkan tentang Nabi Hud. Sampai segitunya Allah menjelaskan surat Al-Ahqaf. Jadi Al-Ahqaf itu sebuah tempat yang mana beliau ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di negeri Al-Ahqaf itu. Tempatnya kaum Ad. Nah, ketika beliau berdakwah untuk mengajak bersatu, apa yang mereka tantang? Datangkan kepada kami kemujizatan yang kau anggap sebagai seorang nabi dan rasul. Coba turunkan kepada kami azab. Karena merasa orangnya hebat. Orang kalau sudah merasa dirinya hebat, merasa besar, merasa tinggi, pasti pinginnya nyari lawan. Merasa masih adakah sebenarnya orang yang lebih hebat daripada saya. Nah, itulah gambaran seorang kaum Ad. Maka minta kepada Nabi Hud untuk mendatangkan azab dari Tuhannya. Maka pada saat itu mereka pertama dikasih azab, ya. Walaupun banyak kelebihan, tapi ketika datang ada 2 kelebihan. Yang pertama tadi bastoh dengan badan yang tinggi besar. Tapi ketika menantang kepada Allah dengan adanya ujian, maka Allah turunkan kepada mereka kaum Ad itu paceklik selama 3 tahun.